Bismillahirrahmanirrahim. Minggu kemarin itu sudah sampai sholat duha ya. Sudah sholat duha dari waktu syuruk terus sholat duha. Fama fatula mongko utai waktu kang luwihi minha saking sholat min awqatika saking pira-pira waktu siro. Falaka mongko iku kedue sira fihi ing dalam waktu arba'u apa papat halati pira-pira tingkah. Jadi setelah kemarin habis sholat subuh terus sampai ke waktu syuruk sholat, habis waktu syuruk sholat, nunggu lagi sampai waktu duha, itu sampai duhur niku kita masih punya sisa waktu. Nah, waktu masih panjang, masih punya sisa. Lah Imam Ghazali niku nggak membagi pekerjaan itu nanti jadinya 4. Nah, waktu sisa itu tadi nanti dibagi 4 pekerjaan yang paling utama. Ya, yang pertama al-halatul ula utawi tingkah kang awal, wahia utawi al-ula al-afdhali luweh utama antasrifahu iku yen to nggunakaken sira ing wektu fi thalabil ilmi ing dalam lurung ilmu an-nafi kang manfaat. Nah, ternyata perkara yang paling baik dilakukan ketika sudah waktunya, maksudnya sudah waktu sisa tadi itu, ternyata yang paling baik adalah mencari ilmu yang bermanfaat. Tidak ada perkara lebih baik daripada mencari ilmu yang bermanfaat. Makanya kita nek lihat sekolah-sekolah niku pas itu. Jadi jam-jam segitu itu anak-anak itu memang pasnya memang sekolah. Jadi ya jangan sampai dibalik sekolah siang, masuk siang terus sore kurang pas. Kecuali lagi ada pembangunan, nah, biasanya kan. Tapi waktu pagi sampai siang itu memang paling baik adalah mencari ilmu yang bermanfaat. Nah, kuliah, sekolah, di pondok pesantren sama. Apalagi jenengan kok punya anak di pondok pesantren itu jangan hebat. Hebatnya apa? Waktu itu tidak ada selain cari ilmu. Bangun tidur subuh udah digugah, habis itu sholat berjamaah, terus nanti ngaji, habis ngaji mandi, sarapan, sholat, terus sekolah, habis sekolah nanti duhur istirahat sebentar, digugah lagi udah asar, jamaah asar, habis itu ngaji lagi sampai maghrib nanti sholat berjamaah lagi sampai isya ngaji, habis isya masih ngaji lagi sampai mau tidur. Jadi penggawean sing paling apik itu ternyata fi thalabil ilmin nafi, cari ilmu yang bermanfaat. Makanya anak-anak di pondok pesantren niku banyak yang nggak betah. Jadi nek jenengan kok nanti anaknya nggak betah di pondok, dipaksa mawon. Wis pokoknya mondok nek nggak pengen di pondok ini pindah pondok lagi tapi nggak usah pulang. Nah itu baru mantep. Kalau niku pernah merasakan memang betul-betul nggak betah di pondok itu pernah, Pak. Jadi kelas 1 MA zaman kalau mondok niku pengen pulang, rasanya pengen boyong. Karena waktu niku rumangsa kula niku alah nek mimpin tahlil balik omah iso. Wis apal lho, tahlil ini kan saking gampang ya. Rasa-rasanya kok kayaknya gampang ya nek jadi tokoh di rumah gampang, wong paling mimpin tahlil. Nek paling ngrumati mayit itu gampang. Karena waktu saya SMP itu kula waktu itu masih di Wonosobo waktu itu keadaannya. SMP di Wonosobo itu saya termasuk besar kepala. Besar kepala ini nopo? Yang dimana jatah anak-anak SMA ngaji niku saya ikut. Padahal posisi kula ini waktu itu SMP. Bahkan waktu nek Ramadanan, jadi Ramadan ngaten iki puasanan kan kalau pondok-pondok pesantren dibudayakan semua ngaji kitab setiap waktu. Saya itu ikut ngaji bareng orang-orang kuliah. Jadi besar kepala, rumangsa kula, alah ya berarti kan bisa nih paling mimpin tahlil. Jadi setiap harinya itu saya itu yang ngapalkan tahlil, ngapalkan doa sholat, ngapalkan tiap hari. Ternyata setelah SMP selesai, perasaan pengen pulang itu terus, pengen pulang lah. Baru 3 tahun koyok wis iso kabeh. Kayak pokoknya aku nanti kalau sampai rumah wis permasalahan apapun iso tak adepi lah. Akhirnya dapat saran dari saudara, wis kowe mondokan nang Kudus.
mondok di Kudus. Jadi dari Wonosobo itu saya SMP suruh pindah tempat karena rumongsane mungkin saudara saya tahu kalau kamu di situ terus gak akan berkembang, wong kowe wis gede kepala kok. Karena gak punya saingan. Pindah ke Kudus, mbasan sampai Kudus itu baru sadar kalau ternyata dunia ini gede dan wong do pinter kabeh, Pak. Kudus itu gudangnya orang pinter. Kitabnya gede-gede. Kalau nek riyen ngaji kitab tipis-tipis ngono. Masuk ke madrasah, masuk tesnya saja itu suruh baca kitab zaman segitu waktu itu Fathul Qorib sarahnya Fathul Qorib. Duduk ngoten niku, saya nggak persiapan sama sekali, nggak tahu kalau ternyata tes masuk itu sesulit itu ternyata. Jadi saya punya sekolah namanya MANU Tasfiqut Tholab Salafiyah. Niku guru-gurunya pakai sarung semua, tidak ada yang pakai celana, nggak kayak di sini nggak. Gurunya pakai sarung semua, kiai-kiai semua. Bahasan tukang tes niku masuk, kiai masuk, saya itu di urutan ketiga. Tak tilah-tili kok konco-konco nunggoni kitab kabeh, kok aku ora yo. Nah, saya tuh nggak punya persiapannya di situ. Konco-konco buka kitab Bismillahirrahmanirrahim, Almiyahu Tauhid Berbanyu, semua menghafalkan. Lah giliran kula iki sing nggak menghafal, tapi waktu itu ketulung karena jejer kula niki. Jadi kalau kan ngeten guys, sekolah jejer. Jejer niki nek ngaji nek belajar iku kenceng. Jadi ya kita butuh harah utawi iku kita nerangake sesuci. Ngoten dia kenceng. Jadi kula tak karo mirengaken, tak hafal terus. Almiyah utawi wahya terus diurut-urut sampai akhir. Karena itu mungkin bab awal jadi kalau agak mudeng. Waktu saya maju itu dilalah zaman segitu nek kita maju niku kiai ini asal buka cek niki terus kita baca dilalah. Waktu saya itu ditanya dari mana nang, dari Wonosobo Pak. Wonosobo pondok nopo? Pondok Quran. Iso maca mboten saged wis sak isone. Nah, karena sak isone niku lah saya baca yang di depan yang tak hafal tadi Kitabut Thaharah niku. Jadi kalau seandainya kok tidak lulus tesnya, niku sekolah niku menyiapkan namanya kelas persiapan. Jadi gak langsung masuk kelas 1, tapi masuk 1 tahun di kelas persiapan. Kok alhamdulillah niku kok kula lulus. Karena niku itu saya tuh lulus tes, masuk kelas 1 MA dapat daftar kitab sekian rentet-rentet, tak kira niku kitab tipis-tipis kayak zaman kula SMP. Masuk berangkat ke toko kitab, beli kitab niki diambilkan, tapi numpuk segini Pak, gede segini-gini kitab Tafsir Jalalain, Fathul Mu'in ya, semuanya kitab gede-gede nih. Lah aku sampai bawahnya aja bingung, loh jebule kitab gede ini, aku gak bisa moco iki kitab sebesar kayak gini. Akhirnya bawa ke pondok nentang-nenteng sampai sana baru sadar kalau ternyata ilmu ini luas. Kalau kamu di satu tempat kok udah unggul, belum pasti nek ke tempat lain kamu unggul. Nah itu. Saya tuh sadarnya di situ, ternyata nggak konco sebelah saya itu nek baca namanya kitab Fathul Mu'in ini saking pinter ya, nek baca pinter, tak amat-amati terus kok iso ya, kok aku gak iso ya. Nah itu ternyata kalau pindah tempat itu nembe kerasa kita itu ternyata hanya sebagai kata dalam tempurung. Waktu di satu tempat itu rumangsaku aku yang paling pinter. Nah disitulah baru tumbuh rasa kayak aku kudu sinau lah, kalau enggak kayak gitu aku mesti ketinggalan koncoku. Nah itu sama kayak kita di pondok nih. Nanti jenengan kok punya anak biasanya itu 3 tahun pertama SMP itu, jenengan kok punya anak mondok 3 tahun pertama kok pengen pulang, penyakit anak mondok itu kayak gitu, karena rumangsane iso anak mondok 3 tahun 2 tahun itu punya perasaan bahwa semua ilmu itu udah tak kuasai. Tapi nanti kok terus berangkat sampai 4 tahun, 5 tahun itu baru ngerasa nek dia itu tidak bisa apa-apa. Dan itu saya alami sendiri. Sampai di Kudus 3 tahun, akhirnya kalau pulang lagi ke Wonosobo sinau lagi. Gak pengen pulang sampai S2 saya selesai mondok. Karena perasaan saya masih kurang, harus sinau lagi, aku tak belajar lagi. Itu, mulai kita itu kan keseringan kita itu kayak gitu. Punya perasaan bahwa aku udah bisa semuanya. Itu penyakit orang yang baru-baru belajar. Jadi udah jelas jenengan kok banyak orang menyalahkan itu biasanya orang-orang baru belajar itu. Jadi saya sampai sekarang kalau sudah di rumah ngeten iki sering disalahkan orang, saya biasa aja karena apa? Ya itu paling orang baru belajar. Nah, itu saya mondok 12 tahun Pak. Nek di paling saya itu mondok 12 tahun.
SMP Tahasus Al-Quran namanya, MA-nya TBS Tasfiqut Thalab Salafiyah, kuliah S1 S2 ilmu Al-Quran dan tafsir. Niku nek saya ngomong iku ana sing nyalahkan iku, kadang-kadang sing nyalahkan tamatan SMP SMA. Ya tak biarkan. Perasaan kalau namanya baru belajar. Biasa, saya pernah ngalami kok. Rasanya pengen tak salahkan semua. Oh, itu kiai itu gak pas, itu kiai itu gak pas. Jawab benar ini, itu dan itu yang saya alami. Saat kulon itu nek pulang mondok nih, nek dengarkan orang baca tahlil sering tak kritik. Lah maca salah kok, lah apa petekan itu? Nah itu. Tapi ternyata ilmu itu luas dan kita yang belum sampai kan. Makanya saya sekarang itu kalau sering kadang dikritik orang atau disalahkan, saya tak biarkan aja. Ya namanya baru belajar, tak anggap baru belajar. Apalagi masalah Quran. Oh saya itu hafal Quran kok malah disalahkan. Bukan tidak mau disalahkan, tapi biasanya yang seperti itu adalah orang-orang yang baru belajar. Baru belajar, punya perasaan rumangsa niku semuanya itu adalah gampang. Nah itu yang jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Jangan sampai termasuk orang-orang yang mudah menyalahkan. Seandainya kok jenengan mendapati sesuatu yang tidak pas, ya moga-moga jenengan yang belum sampai itu aja. Nek jenengan kok ada tidak pas sama orang, bilang aja, oh paling aku ilmu nurung tekan. Itu aja. Kalau sampai jenengan kok nyalah-nyalahkan, oh, termasuk berarti jenengan orang-orang anyaran. Sing duwe ilmu anyaran ya. Bahkan kalau niku ngajar niku kan ada anak SMA nggih di rumah ini. Ada satu anak SMA niku orang tuanya saking pasrai sama saya pengen ngaji. Datang 3 tahun mondok juga sama. Sekarang MA sekarang. Tapi tidak mondok, pengennya pulang di rumah tapi ngaji. Datang ke rumah. Karena saya tahu kapasitas, akhirnya tak kon ini kamu binador, Quran ini dibaca sampai hatam dulu, nanti baru tak tambahi. Baru dapat 2 juz, nggak pernah berangkat sampai sekarang. Orang tuanya itu datang ke rumah, Pak. Cerita, lo kenapa Bu kok nggak pernah berangkat? Katanya udah bisa, Pak. Ini ditanya orang tuanya, alamak udah bisa, yang macam baca Quran. Baca Quran itu nek tak teliti harusnya salah, tapi tak biarkan. Dikira itu nek kalau biarkan ini bener. Padahal namanya orang baru ngaji tak biarkan. Nanti lama-kelamaan baru kalau salahkan dan tak benaan, tak kritik. Ternyata kesalahan saya itu baru dua juz itu pengen pulang. Dia nggak mau ngaji lagi. Katanya sudah bisa. Tak pikir-pikir, sing salah aku apa sing salah bocah? Harusnya kalau tak benarkan dari awal, tak kritik, tak benarkan, harusnya dia ngerasa nek nggak bisa nggih. Ternyata tak lulu dua juz ini ternyata pengen pulang, katanya sudah bisa. Nah, itu penyakit namanya. Padahal namanya guru itu murabbir ruh. Dia itu bakal tahu apa yang akan kamu lakukan, apa yang kamu alami nanti. Dia itu tahu apa yang harus kamu dapatkan. Oh ini kamu itu pantasnya juz ini. Oh kamu pantasnya Iqra 4. Oh kamu pantasnya Iqra 3. Ngoten. Dengan tanya itu Kota Baru itu, kalau masuk di tempat saya yang Quran itu biasanya nanti masuk ke jilidnya paling jilid 3, jilid 4, tak turunkan. Niku kenapa? Karena supaya anak niku nggak besar kepala kayak saya dulu. Jadi anak niku meskipun rodok pintar baca Quran niku nek masih ada yang kurang, tak turunkan jilid 4, masuk jilid 4 ngaji. Karena perasaan kalau saya itu dulu kayak gitu, rumongso iso terus jadi koyoknya besar kepala. Ngoten, Pak. Nah itu tadi ilmu yang pertama itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu napa? Dunal fuduli alladzi akabban nas. Ora ilmu bangsa luwihan kang ngerung kebi sapa menungso alaihi ing atas ilmu fudul. Wasamuhulan podo ngarani menungso ing fudul ilman iku ilmu wal ilmu la utawi ilmu annafi kang manfaat. Maya zidu iku barang kang nambahi fi khaufika ing dalam wedi sira minallahi taala saking Allah taala. Ilmu yang bermanfaat itu apa? Yang pertama adalah ilmu yang membuat kita itu tambah takut kepada Allah. Itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang membuat kita itu punya rasa takut sama Allah. Jadi kalau orang sudah punya rasa takut sama Allah niku ya otomatis tidak mungkin melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah itu ilmu yang paling manfaat nih. Nah, jenengan ngaji sama siapapun sama, ilmu itu sama.
siapapun bisa didapat ilmunya. Tapi ingat, ilmu yang harus jenengan dapat harusnya ilmu yang buat menambah jenengan itu tambah taat, tambah takut sama Allah. Nggak tambah berani sama Allah ya embuh. Iku ilmu apa itu? Wa yazidulan nambahi ma fi basiratika ing dalam peninggal ati ira bi uyubi kelawan pira-pira celane nafsika awak ira. Nah, keduanya ilmu apa yang bermanfaat? Ilmu yang membuat kita itu semakin tahu tentang apa yang ilmu yang bisa membuat kita itu melihat diri kita sendiri atau tahu tentang diri kita sendiri. Jadi ilmu yang bermanfaat itu selain menambah kita takut sama Allah, itu ilmu itu tuh bisa melihat cara kita sekarang bahasanya apa nggih? Introspeksi. Ilmu yang bisa membuat kita itu berintrospeksi diri. Itu ilmu yang bermanfaat. Oh, setelah ngaji aku terus introspeksi nih, ternyata kemarin aku karo tanggoku padun niku sing salah aku. Nah, itu namanya introspeksi. Oh, aku setelah ngaji ini aku jadi tahu kalau ternyata kemarin itu waktu aku melakukan ini aku yang salah. Soalnya susah loh Pak, membuat diri kita itu merasa kalau kita yang salah itu wangel, dan itu perlu latihan. Kebanyakan kita niku merasa kalau apa? Kalau kita sing bener, ngaten. Wah, aku sing bener, kowe sing salah, ngaten terus. Angkel-angkelan padahal dia yang salah. Itu kebanyakan orang kayak gitu. Nah, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bisa membuat kita itu ternyata, oh aku jebule sing salah ya. Ya, nah, akhirnya terus minta maaf sama tetangganya, ngapura wingi aku sing salah. Itu sing sulit, mengakui diri salah itu. Wa yazidulan nambahi fi ma'rifatika ing dalam ma'rifat ira bi ibadati rabbika kelawan ibadah ing pangeran ira. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat itu apa? Yang bisa menambah ma'rifat kita, yaitu beribadah kepada Allah. Wa yuqallilu lan ngendika akan min rahbatika saking demen sira fi dunya ing dalam dunya, wa yazidulan nambahi fi rahbatika ing dalam demen sira fil akhirah ing dalam akhirat. Nah, ilmu yang bermanfaat juga apa? Ilmu yang membuat kita itu tambah seneng sama akhirat. Jadi ilmu yang bermanfaat itu yang membuat kita itu tambah seneng sama akhirat. Soalnya repot nih orang niku nggak percaya akhirat niku repot. Orang yang takwa itu salah satu tandanya adalah wabil akhirati hum yuqinun. Dia itu bakal percaya akan adanya hari akhir. Kale berarti termasuk orang yang bertakwa. Nek orang nggak bertakwa niku yakin nggak percaya hari akhir. Melakukan sesuatu di luar kendalinya, kadang melakukan sesuatu yang dilarang Allah itu kan berarti nggak percaya nek bakal dibalas Allah. Nek kita wis dari awal udah percaya, aku nek ngelakoni ini bakal dibalas sama Allah, masuk neraka, kita percaya aja karena itu akan membuat kita selamat. Nah, yang repot niku orang yang tidak percaya itu, gak percaya akhirat. Makanya udah sering kita baca lah, babil akhiratihum yuqinun. Orang yang semakin takut dengan akhirat. Wa yaftahulan buka basiratika ing pira-pira peninggal ira bi afati kelawan pira-pira bi afati kelawan pira-pira penyakite amalika pira-pira amal ira. Hatta sehingga tahta riza ngerekso sira minha sangking afat wa yutli akalan meruhaken ma ala maka yidi syaitoni ing atasi pira-pira reka dayane syaitan. Lah yang terakhir, yang selanjutnya yaitu ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa membuat kita itu tahu bahwa itu adalah godaan setan. Sesuatu itu adalah godaan setan. Jadi kita itu memang diarahkan untuk oh nek kayak gini itu godaan setan, nek kayak gini enggak. Itu ilmu yang bermanfaat. Banyaklah sampai selanjutnya nanti. Jadi ilmu-ilmu yang bermanfaat ini kita ringkas guys. Jadi setelah kita belajar ilmu-ilmu yang bermanfaat tadi, kok masih ada waktu? Nah, itu disarankan untuk belajar ilmu-ilmu tentang fikih, tentang madhab, tentang fikih. Itu adalah ilmu yang termasuk ilmu juga yang bermanfaat, tentang fikih, tentang keseharian, tentang sholat, tentang puasa dan lain sebagainya. Itu juga termasuk ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, yang kedua itu tadi yang pertama nggih. Yang kedua asania itu kang kaping pindho alayak dira iku yen to ora kuwasa sira ala tahsilil ilmi ing atase ngasilaken ilmu. Nek kamu nggak bisa nanti nyari ilmu tadi yang bermanfaat, anafikan manfaat,
Selanjutnya apa yang dilakukan kalau tidak mencari ilmu? Lakin tetapi tashtagil ketungkul sira biwazaifi kelawan piro-piro al ibadah ngelakoni piro-piro ibadah. Minaz zikri saking zikir wal Quran lan maca Quran wa tasbih lan maca tasbih wa sholatul lan salat wa sholatul lan maca sholawat. Nah, jadi kalau nanti kok kita seandainya di waktu itu nggak bisa nyari ilmu, kita wis tuwa ngeten iki Pak, nggak cari ilmu. Apa yang dilakukan di waktu itu yang kedua yang paling utama, yaitu kita itu melakukan yang namanya zikir, baca Quran atau baca tasbih atau baca sholawat. Nah ini kerjanya kapan ya? Ini mikir katanya, kerjanya kapan itu? Tapi memang itu urutan loh nih. Jadi nanti jenengan bisa milih. Yang pertama cari ilmu, yang kedua niku zikir, baca Quran. Itu yang dilakukan yang paling bagus. Jenengan kok menyibukkan diri, apalagi sekarang bulan puasa nih, jenengan kok lagi langsung nggak kerja, sibukkan diri dengan baca Quran, berzikir, nggak pintar baca Quran ya subhanallah, alhamdulillah, ngoten. Dan kalau tidak baca sholawat, itu adalah sesuatu yang paling disarankan, yang paling baik. Fadzalika mongko utawi mengkono kabeh min darajatil abidin iku derajate wong kang ahli ibadah. Nah, kok bisa melakukan seperti itu termasuk derajatnya ahli ibadah. Wa siyaratis sholihin, dan itu adalah apa? Adalah penggaweane tindakane wong-wong kang soleh. Dan itu yang tadi kita lakukan itu adalah sesuatu yang sering dilakukan oleh orang-orang soleh. Wa takun lan ana sira aidun hale maneh bidzalika kelawan mengkono ibadah minal faizin iku saking wong kang bejo. Termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan itu adalah orang-orang yang setiap harinya membaca zikir, membaca zikir, membaca Al-Quran, terus baca tasbih dan sholawat. Termasuk orang-orang yang bejo ini apa ya? Beruntung ya. Nah yang ketiga asalis kang kaping telu antas taghila iku yen teko tunggul sira bima kelawan barang yasilu neka akan minhu sangking ma khairan apa kabeh kebagusan ilal muslimin maring wong Islam kabeh. Nek kok nggak bisa tadi, nggak bisa belajar, nggak bisa nyari ilmu, terus kita kok nggak kuat zikiran, nggak kuat maca Quran, yang ketiga niku yang utama dilakukan adalah apa? Adalah melakukan sesuatu yang di situ untuk kebagusannya orang Islam. Contoh kebagusan orang Islam itu kayak jenengan sodako, jenengan terus ada orang sakit jenengan jenguk, ada orang meninggal jenengan layat. Nah itu termasuk untuk kebagusannya orang Muslim. Wa yadkhulu lan mancing bihi kelawan barang sururun apa kebagusan apa kebungahan ala qulubil mukminin ing atase pira-pira atine wong mukmin. Maksudnya apa? Yaitu kita membuat sesuatu yang bermanfaat dan membuat hati orang-orang mukmin itu semuanya senang. Autaya sara utawa gampang bihi kelawan barang al amal apa beramal as-sholihin wong kang saleh kabeh. Nah, terus ada juga yang bisa membuat selain orang muslim dispesifikan lagi atau membuat senang hatinya orang-orang solih. Membuat senang hatinya orang-orang solih. Nek di sini ahli agama, orang-orang ahli ilmu itu dibikin senang. Kahidmatil fuqaha, kaya apa? Kaya dene pira-pira wong ahli fikih, wasufiyah lan wong kang sufi. Maksudnya apa? Khidmah itu melayani ahli fikih, melayani ahli ilmu, melayani ahli agama itu termasuk adalah perjuangan untuk memuliakan orang-orang muslim. Makanya di pondok pesantren itu kita itu terkenal namanya khidmah ini ku ngabdi, nek cara di pondok ngabdi itu sudah terbiasa. Anak-anak yang sudah ngajinya selesai itu nanti masuk tahap namanya ngabdi, melayani kiainya. Tapi nek sekarang nek di syuting niku terus jadi feudalism, jadi koyok-koyok perbudakan, padahal tidak. Namanya ngelayani kiai itu dari zaman dulu buktinya ada. Tapi kita yang sekarang karena tidak tahu dan nggak ngaji, akhirnya ngerasa nek anakku nang pondok iku lho nek mlaku nunduk karo kiai. Enggak apa-apa. Itu bagus itu. Enggak apa-apa. Jadi anak melayani kiainya, gurunya itu enggak apa-apa, karena guru itu saya sering sampaikan, guru itu murabbir ruh. Dia yang nuntun ruhnya. Sedangkan orang tua itu yang nuntun jasadnya. Jadi nek cara minuman itu guru yang ngesoki minumnya, jenengan wadahnya.
Ngoten. Jadi jenengan jangan iri sama gurunya, wong memang gurunya niku orang tua yang bimbing ruhnya, sedangkan kita niku orang tua yang bimbing raganya. Ngoten. Makanya hikmah itu penting. Kalau niku punya kiai namanya Kiai As'ad. Beliau itu zaman mondoknya itu zaman dulu itu Kiai Muntaha itu punya khotim itu namanya apa? Yang hikmah sama beliau namanya Kiai As'ad. Kiai As'ad itu guru kula nang di Wonosobo. Sepanjang harinya itu beliau itu hanya masak. Jadi nek di pondok ini kan biasa nggih masak sendiri. Jadi Kiai As'ad itu setiap harinya itu masak, nyuci, ya itu. Tapi di sela-sela niku beliau derasnya kenceng. Jadi nek setelah masak baca Quran terus. Nanti ini ada tamu, beliau sering ngasih makan keluar, tamu kok nyampe nanti keluar tamu sudah pulang. Jadi makannya kiai kan turah-turah. Jenenge kiai kan tamunya rata-rata kiai. Makanan turah-turah dimakan, dihabiskan ngoten niku. Kayak tok jijik, Pak. Tapi waktu itu beliau itu saking hikmahnya sama guru. Jadi pokoknya semua yang dibutuhkan Mbah Kiai Muntaha itu Pak Kiai As'ad itu menyediakan. Tapi nderese kencang. Jadi sampai hafal Quran itu ketika hikmah itu tadi. Jadi ngapal terus sampai hafal setar kayak ke Mbah Muntaha Al-Hafiz. Selesai beliau sedo. Jadi Mbah Kiai Muntaha udah nggak ada. Pak Kiai As'ad ini akhirnya menjadi rujukan sekarang di Wonosobo itu semua mengaji Quran ini sama beliau. Namanya Pak Kiai Haji As'ad. Jadi dengan cara Pak Kiai As'ad Wonosobo itu termasuk rujukan se-Wonosobo untuk ngaji Quran. Padahal beliau itu penggawaiannya di pondoknya itu nyuci, masak, ngerti niku. Itu hikmahnya. Ternyata berkah gurunya itu luar biasa. Sekarang santrinya hampir 2000. Hampir 2000 dan itu nyata, dan jenengan kalau ke Wonosobo masih lihat orangnya. Bahkan orang-orang itu Pak kalau ke Wonosobo itu, kalau ke pondok saya dulu itu bahkan untuk ketemu kiainya aja kaget kalau ternyata itu kiainya. Sering itu. Jadi kalau beliau itu kan seringnya pakai jaket, namanya kan di Wonosobo keadaan dingin nggih. Bawa cangkul. Kita sering diajak ke sawah itu. Saya itu sering kadang ngecor ikut ngecor, kadang diajak nandur ikut nandur, macul-macul, kebiasaan orang desa lah. Bahkan sering ada tamu yang tanya beliau, ngapunten Mbah Yai ini wonten apa mboten? Maaf Pak, kiainya ada atau enggak? Lawang yang ditanya kiainya. Kok nanya kiainya enggak ada? Tapi beliau kalau ngomong, nggih wonten mangke teng mriku mawon. Nanti yang nemunya beliau juga. Makanya sering pakai pakaian kotor, pakaian ngecor-ngecor. Bahkan Solo sering ngecor. Dulu niku nek saya lagi macul itu sering diomong ngeten. Zubaidi kowe wong endi? Wong Riau Pak, wong Jambi. Mboten, Riau niku jejer Jambi kalau ngoten. Kowe latihan macul, engko tukang ngomah ora bisa macul ngisin-ngisini. Padahal harusnya kowe ngaji sing bener, tukang ngomah ora bisa ngaji ngisin-ngisin di sini. Mari kon latihan macul. Karena tahu saya enggak kuat macul. Jadi nek macul iki kayak tenaga enggak ada gitu. Macul ngisin-ngisini enggak bisa macul. Kiai As'ad Al-Hafiz jenengan bisa cari di Wonosobo. Itu tempat mondok saya dulu. Beliau itu termasuk kiai hikmah. Hikmah itu kiai yang sering melayani gurunya, dan itu nyata sampai sekarang. Wah, muridnya banyak, pondoknya gede. Kiai-kiai besar itu sering ke situ sekarang. Padahal cuman kerjaan apa? Cuci piring, masak. Itu hikmah, termasuk sesuatu yang dianjurkan untuk. Maka sekarang yang repot niku nyumbang masjid tapi nggak mikirkan yang ngurus masjid. Itu sering kayak gitu. Contoh jenengan nyumbang pondok tapi gak mikir sing anu pondok. Padahal sing anu pondok niku tengah-tengah gak ada apa-apa. Tapi niki untuk pondok sekian. Sing dia pondok. Lah iki nggak mungkin dipakai uang duit untuk pondok. Makanya jenengan jangan heran kalau di TV atau di mana itu banyak santri-santri niku nek salim sama kiai mesti ngeten iki. Kenapa? Ya memang untuk kiainya. Karena kiai itu enggak kerja Pak Kiai itu. Rata-rata kiai kan tidak kerja. Memang itu jalannya. Ya itu. Jangan gumun, jangan terus wah iki ngeri iki perbudakan, enggak sama sekali. Bahkan orang-orang di dalamnya itu tidak pernah merasa bahwa mereka itu sebagai budaknya, enggak pernah. Wa ahli dinilan ahli agama wa tarat dudilan mider fistighalihim ing dalam ketungkul wong iku kabeh wasailan melaku fi'id amil fuqara ing dalam
nginguni pira-pira wong fakir wal masakin lan pira-pira wong miskin. Nah itu termasuk tadi juga apa namanya memberi makan orang miskin, ngaten itu termasuk juga jenengan sedekah, apalagi bulan puasa jenengan rajin-rajin sedekah sing kelebihan rezeki niku. Wa taradduti lan miter-miter masalan upamane alal marad ing atase wong kang padha lara bil iyadati kelawan ngelayat. Nah ini kita itu kalau termasuk orang yang berjuang itu termasuk apa? Orang yang kalau ada orang sakit nih kita jenguk. Itu wa alal janaizi lan ing atase pira-pira mayit bitasyi'i kelawan ngiring mayit. Nah itu sama yang saya sampaikan di awal. Jadi termasuk jenengan kok meninggalkan kerjaan itu karena ada tetangga yang contohnya tetangga yang sudah meninggal terus jenengan ikut ngelayat, ikut ngiring, itu termasuk adalah pekerjaan yang lebih utama itu. Lebih utama itu. Ngiring jenazah itu termasuk bagus. Faqulu zalika mongko saben-saben mengkono kabeh afdhali luwih utama minan nawafil sang bermusnah fa inna hadhihi ibadatun mongko satemene iku kelakuan iku pira-pira ibadah wa fi halan iku dalam ibadah rifqun utawi melasi lil muslimin maring wong muslim al halatu utawi tingkah. Nah itu yang keempat nih, yang terakhir ini ar-rabi'atu kang kaping 4 ala taqwa yen iku yen to ora kuat sira ala zalika ing atase mengkono-mengkono kang sebut mau. Kalau sudah tidak kuat yang 3 tadi, wis golek ilmu enggak kuat, zikiran enggak kuat, maca Quran enggak kuat, memuliakan orang muslim, orang Islam enggak kuat, khidmat sama gurunya yang enggak kuat. Nah, kita mengambil opsi yang terakhir namanya yang keempat. Fastagil mongko nungkul nosiro bihajatika kelawan pira-pira hajat iktisaban krana nyambut gawe ala nafsika ing atase awak sira au ala iyalika utawa ing atase keluarga sira. Jadi kalau udah nggak kuat semuanya, yang keempat itu kerjaan apa? Kegiatan apa yang dilakukan, yaitu nyambut damel. Nyambut damel itu ternyata kegiatan terakhir yang menjadi pilihan kita. Terus gak iso ngapa-ngapa, udah nggak nyari ilmu, baca Quran nggak kuat, terus memuliakan, membahagiakan orang-orang muslim juga sudah tidak bisa. Nah, terakhir kita melakukan yang namanya cari kerja. Jadi kerja itu juga perbuatan yang baik, bukan sesuatu yang nggak baik. Jadi 4 itu yang terakhir itu cari kerja. Jadi orang itu kan ada tingkatan, ada rezeki itu namanya tajrid. Makom tajrid itu adalah makom di mana dia itu dapat rezeki itu secara tiba-tiba. Ada juga yang namanya makomnya niku makom astagfirullahaladzim. Jadi dari sesuatu yang disebabkan apa? Makom astagfirullahaladzim. Cara niku nek kalau kita ikhtiar lah. Jadi kalau kita kerja baru dapat rezeki, ada makom yang dimana dia itu enggak kerja tapi dapat rezeki. Jadi ada orang itu memang tidak kerja, hanya fokus dengan ibadahnya, dengan cari ilmunya itu, tapi rezekinya akan Allah atur. Ada yang kedua, orang itu memang dalam makom itu maksudnya tingkatan ya. Dari tingkatan orang yang harusnya mendapat rezeki itu melalui kerja. Jadi jangan gumun, jangan di semua disamaratakan. Memang ada 2 model orang. Lah nek nggak kerja ya nggak dapat duit, ya berarti kita masih dalam tingkatan kerja atau nyambut damel. Tapi ada juga orang yang punya tingkatan itu, aku tak dzikiran, aku tak ngajar ngaji, aku tak, pokoknya semua amal-amal itu tak lakoni, nanti terserah Allah yang ngatur, itu ada. Zaman segitu itu ada 2, namanya satu Imam Malik, yang satu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini muridnya Imam Malik. Jadi Imam Malik waktu berbincang sama Imam Syafi'i, karena Imam Malik ini punya ingon-ingon burung ini Pak, di dalam sangkar ini. Syafi'i, kita itu yang penting ngaji, yang penting kita itu ngaji, dikiran, ngelakoni keapian, nanti urusan lainnya terserah Allah. Nah, koyok burung ini kalau seandainya dia tak kasih makan ya bakalnya makan, padahal dia tetap di dalam sangkar. Karena apa? Allah jamin makanannya. Nah, Imam Syafi'i nggak percaya. Loh nek saya yang buatan. Nah itu cara kita. Kalau saya enggak, gimana caranya? Ya kita harus keluar supaya dapat rezeki. Nek enggak kerja enggak dapat duit, enggak bisa makan. Itu prinsipnya Imam Syafi'i. Saking ayat-ayatnya Imam Syafi'i itu, saking pengennya membuktikan sama gurunya, dia pulang.
Barusan pulang, di tengah jalan itu melihat ada petani anggur itu lagi panen. Lagi panen, jarangnya Imam Syafi'i ini wong apik. Akhirnya ke situ menawarkan diri untuk membantu. Tak bantu Pak panennya. Akhirnya membantu panen anggur banyak. Imam Syafi'i itu dikasih upah anggur. Nah disitulah Imam Syafi'i ngerasa gede. Ngerasa gede niku kan apa yang saya bilang. Kalau kita keluar dan bekerja pasti dapat imbalan. Anggur ini meh tak kasih untuk guruku Imam Malik. Aku mau membuktikan kalau ternyata yang namanya mendapatkan sesuatu itu harus keluar dan ikhtiar. Sampai di rumahnya Imam Malik, sampai ke situ salam dan lain sebagainya, terus beliau ngomong Imam Syafi'i, Imam Malik niki kula mbeto anggur untuk jenengan. Ini anggur bukan sembarang anggur. Nah, ini saya bukti bahwa tadi yang saya ucapkan itu benar, bahwa ternyata nek kita keluar dan bekerja atau membantu orang itu kita akan dapat sesuatu atau rezeki. Ini buktinya. Nah, saking gede ini jenenge murid ya karo gurune ngoten niku, Pak. Jenenge guru ya santai aja. Terus akhirnya kata Imam Malik, ini juga membuktikan bahwa perkataan saya benar. Saya itu dari tadi ngajar ngaji, habis ngajar ngaji habis dikiran saya ngomong itu udara kok panas kayak gini ya. Nek mangan anggur kita enak. Nah itu kok jebule Imam Syafi'i datang bawa anggur. Ternyata dua madhab ini sama. Tapi yang satu modelnya pakai sebab, yang satu tidak. Yang satu itu memang maksudnya tajrid, makomnya itu makom di mana beliau pokoknya fokus ngaji, fokus ngajar, fokus dikiran, baca Quran. Nanti yang ngatur Allah. Coba nek kita gak sanggup. Kita nggak sanggup Pak nek ngelakoni ngoten niku. Karena baru bener 1 hari kok langsung kok duit gak tiba-tiba iki sekondangit iki. Dikiran maca ping 1000 berharap kalau nanti duit itu tiba-tiba plek jatuh di depan ya. Ternyata nggak kayak gitu. Makanya jalan-jalan sering baca nih wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi orang-orang yang bertakwa itu rezekinya akan datang dari sesuatu yang kita tidak sangka. Dan nek kita nyangka-nyangka berarti orang nggak datang dari situ. Kok jenengan udah dikiran, udah baca Quran, udah ngajar ngaji, ngajar sekolah, tapi kok mikirnya oh kita engkau rezekiku dapat dari sini, malah nggak dari situ, karena Allah memang janjinya ngoten dari sesuatu yang kita nggak nyangka. Nek kita sangka ya berarti nggak dari situ. Ngoten. Itu Imam Malik itu ternyata hebatnya beliau masuk dalam makam itu. Tapi wajar namanya Imam Madhab itu seperti itu supaya kita punya pegangan. Nek jenengan pegangannya Imam Syafi'i, otomatis jenengan itu mendapatkan rezeki dengan mencari keluar. Tapi kalau kita pegangannya Imam Malik, ya mencari rezekinya dengan cara apa? Dengan cara pokoknya ngelakoni apa yang diperintahkan Allah, nanti terserah Allah yang ngatur. Ngoten nggih. Ya punten iki kan puasa-puasa nggak bisa lama Pak. Soalnya nggak ada ngombe nih. Nek batal jenengan sing salah ya. Radok sampai haus kalau misalnya. Nah itu makanya moga-moga istiqomah lah intinya ngoten niku ya. Sedapatnya ngaji. Soalnya nggak ada ngombe ini, jadi gak iso lama-lama ngaji nih. Takutnya nanti saya pulang batal. Nggak ada kopi ini Pak. Soalnya biasanya nek puasa itu saya itu ngamati di rumah niku di masjid. Jadi nek malam pertama niku orang semangat. Malam kedua masih semangat, malam ketiga wis rodok ngap-ngapan, ngomong solo alih ngono rodok ngap-ngapan. Soalnya cendolnya kagen. Makan cendol es buah sudah terlalu banyak, jadi nek ngomong solo alih ngoten wis ngap-ngapan. Beda sama malam pertama saking semangatnya. Yang pertamanya berangkatnya gasi, wis rodok malam ketiga wis rodok pola ngenteni komat. Nah itu kebiasaan kita kan ngeten iki. Ngoten nggih, muga-muga manfaat. Muga-muga istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.